Rakatan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sing rakatan, Bu. Ayo jawab semangat nang. Meling apa pripun? Mumpun tahan dereng. Sekali mana-mana di sini. Ingkang jawab salamai kula penuh semangat kadongakna banyak pecah moga-moga lanangannya dengan bisa maneng nikah moga-moga istiqomah matina husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para kiai, para alim, para asatidz, para asatidzah. Khususipun injih menika Rama Kiai Al Ustadz Iqbal Nawawi pundit yang tak absen. Al Ustadz Luqmanul Hakim, Al Ustadz Kasan, Al Ustadz Slamet Salamun, Al Ustadz Suparno, Al Ustadz Fajan, serta para Ustadz lintu-lintunipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal demi setunggal, boten ngurangi raos taklim kula dumateng para asatidz asatidzah. Moga-moga para kiai ustadz sehat walafiat. Moga-moga tambah barokah, tambah santrine, tambah manfaat ilmune, tambah berkah rezekine, tambah istrine. Amin. Allahumma amin. Para pengurus panitia peringatan Maulid Nabi SAW Masjid At-Taqwa yang semoga jamaahnya menjadi insan yang bertakwa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak ketinggalan sahibul sound system yang saya hormati. Mana orang? Ya, umpet. Sehingga kalau sound system kudu dihormati ya Bu ya. Ning ora bukan pas ceramah dipateni. Kudu dihormati. Ya. Tidak ketinggalan aparat pemerintah sipil ataupun non sipil serta seperangkatnya, termasuk seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan grup hadroh Al-Islah yang semoga semakin membaik, karena Al-Islah artinya perbaikan, menjadi new generation of Islam. Allahumma amin.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Dalu niki kula panjenengan kelebet malam bulan Maulid malam keberapa? Malam ke 9. Biasanya di masjid-masjid, di musola, di pesantren, di majlis-majlis taklim selama rolas bengi ngadakna bacaan maulid. Betul? Teng mriki wonten? Alhamdulillah. Tujuannya apa? Al-Imam Ibnu Uyainah mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh itu turun rahmat. Panjenengan menceritakan kisah Imam Syafi'i madhab yang kita anut. Panjenengan ceritakan kisah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, turun rahmat. Membicarakan sejarah riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali yang dikholi setiap tahun di Jakarta, turun rahmat. Bagaimana kalau yang kita peringati, yang kita ceritai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Makhluk termulia, manusia tercinta, manusia hebat niku Kanjeng Nabi. Moga-moga keberkahan kula panjenengan cerita kisah baginda Rasul mangke teng akhirat diakui dados umat tur pikantuk syafaat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Bisa sholawatan kayak niki? Sebelah. Bisa Bu? Lah, ya orang kompak. Sakit boten? Bapak-bapak sakit? Yuk bareng-bareng. Aturnya istirahat kalau ngopi. Yang penting mau
Oke yuk. Ya say. Iya jebulan pinter ya. Itu denger itu sudah itu pokoknya pinter sholawat. Insya Allah ahli sholawat angsal barokah. Kalau baca cerita angsal nama badan. Ben semangat sholawat. Nanti kisah-kisah Nabi panjang. Jadi ngobrol siapa ke? Nah, ning ngaji karo ngobrol arane jibrol. Ngaji karo ngaji jibrol. Al Imam Asy-Syadzili kenal tuh. Kenal nanti ya. Rapatan wae. Pimpinan Torekot Syadziliyah Al Imam Asy-Syadzili mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya ketemu Kanjeng Nabi, terjadi dialog antara Imam Syadzili sama Rasulullah. Imam Syadzili takon, "Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asra." Siapa yang bersalawat kepada aku kata engkau satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Artinya tiang sing salawat ping sepindah ping sepisan angsal 10 rahmate Gusti Allah. Ya Rasul, kalau badhe takdir kata Imam Syadzili, itu untuk orang yang membacanya khusyuk, bisa hadir hatinya kepada Rasul, atau untuk orang yang membaca salawat dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak khusyuk. Ya Rasulullah, apa jawab Nabi? Wahai Imam Syadzili, ketahuilah itu untuk orang yang membaca salawat tidak khusyuk. Sing maca salawat atine ora madhep, ora bisa fokus maring Kanjeng Nabi, itu satu kali salawat dapat 10 rahmat plus 1 gunung para malaikat beristighfar untuknya berupa pengampunan. Adapun orang yang bersalawat kepada aku, hatinya hadir, hatinya khusyuk, madhep maring ingsun, tidak ada yang bisa menilai kecuali namung Gusti Allah. Alhamdulillah. Maca salawat seringnya khusyuk napa mboten? Khusyuk. Sing ora khusyuk tetep oleh rahmat. Contohnya ning maca salawat ora khusyuk nyambinya pulatan. Maca salawat rahmat. Sallallahu Muhammad orang-orang tempe sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pikirannya mari tempe, tapi cangkeme oleh rahmat. Goreng tempe 5 biji, 1 tempe goreng matangnya 3 menit. Ya 3 menit maca sholawat rahmat dapat berapa kali 5 tempe? Luar biasa. Dapat rahmat dan pengampunan. Bagaimana kalau baca sholawatnya khusyuk, madhep, jagong, madhep kiblat, duwe wudu, sekali duduk 1 jam maca sholawat rahmat bisa oleh 3.000 sholawat. 3.000 sholawat oleh pirang rahmat. 3.000 kali 10 pirang?
Coba nih bocah cilik kau suruh. Oke, pokoknya orang bersama pahalanya. Nah, sekarang apa dasarnya kita memperingati perayaan kelahiran Nabi? Dasarnya apa? Eben paham, eben semangat. Mantep. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Oh, ngasih semangat ya, Haji ya. Katakanlah wahai Muhammad, ning krungu namanya Kanjeng Nabi Muhammad aja meneng. Tapi njak Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Jawab ya. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadhole Gusti Allah, kelawan pemberiane anugrahe Gusti Allah berupa nikmat, sehat, punya rezeki, punya uang banyak, punya kendaraan, ya, punya rumah mewah, mepet sawah, ya. Dan dengan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Yang dimaksud rahmat dalam ayat niki adalah bibitsatin Nabi, dengan diutuskannya Kanjeng Nabi, hendaklah mereka bergembira ria, senang menyambut kelahiran Nabi, hatine senang. Jenengan hadir pengajian wiridan kayaknya senang apa ora hatine? Panitia nyaluk sumbangan nyenengan metokna duit senang apa ora? Terus nyumbangnya pira? 5.000, 10.000. Pokoknya ikhlas maringi sedekah untuk Kanjeng Nabi. Nabi menyaksikan. Apalagi tadi baca maulid ya, mahalul tiap Nabi hadir, luar biasa. Nabi hadir. Baca maulid, rohaniyah Kanjeng Nabi pasti hadir. Tanda kegembiraan kita seperti ini. Di daerah Damaskus, ngerti Damaskus? Damaskus kue Perempatan Keramat Ulun, luar negeri. Ada perayaan Maulid di lapangan. Kebiasaan orang sana kalau pas mahalul qiyam, ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu apa? Mengungkapkan gembira dengan apa? Mengeluarkan peluru senapan, tapi mendulur. Tiba-tiba anak setunggal peluru nyasar maringe anake wong Nasrani kena kepala. Bingung. Tembakannya kayak bles banget. Bocor. Masya Allah. Istilahnya nanya gimana? Kepalanya bocor, metu gede. Ibunya melihat anaknya itu ikut perayaan Maulid, kena peluru nyasar, dugal, jengkel, very angry, paham benar? Sangat marah, ghadban syadid, marah sekali.
dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter medis ora bisa nangani, darahnya wis keluncur wis. Darah wis metu akeh awak kena kabeh. Dokter angkat tangan sampai angkat kaki. Orang angkat tangan tok kaki diangkat mau orang bisa pasrah, orang bisa nangani. Akhirnya ibunya marah sama Nabi. Ya Muhammad, panjenengan di mana? Gara-gara orang-orang ini merayakan kelahiranmu, anak saya kena tembakan, kena peluru. Mana dirimu yang dirayakan ya Muhammad? Mencaci. Tapi Nabi hadir. Setelah ibunya ke ruang rumah sakit, di kamar, apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya sudah duduk di atas kasur sambil ngomong sama ibunya, ibu, itu pintunya jangan pintunya ditutup, jangan dibuka, jangan dibiarin orang itu keluar, ibu, biar di sini saja. Nah, kamu bicara sama siapa? Kok kamu udah bisa bicara? Kok kamu kelihatan udah sembuh? Kok kamu bisa duduk? Kenapa ini? Siapa yang obati? Langsung cerita anak ini. Bu, tadi ada orang pakai gamis putih, pakai udang-udang putih, datang, wajahnya bercahaya, datang langsung mengobati Ananda. Ananda kepalanya dipegang-pegang, diusap-usap, didoain, langsung seketika sembuh. Dia mengaku namanya Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya mentok, saya mikir kamu musuhnya kayak oh itu Muhammad tadi yang datang mengobati kamu, Muhammad. Langsung itu ucapan ini didengar oleh para medis dokter, langsung ia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibune anaknya langsung masuk Islam, dokter-dokter sing kafir pada masuk Islam kabeh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Ya. Maka memperingati kelahiran Nabi ini amalan yang dahsyat, yang bagus, turun rahmat. Hati tenang. Sholawat hatinya tenang apa orang? Dibanding dangdutan, adem apa hatinya? Panas. Bisa-bisa apa? Belum. Saweran maring sing dangdut. Ya, Masya Allah. Balik cakar parut. Oh, dia wis jam pira? Takon to. Wis jam 11:30 kurang 45 menit. 11:30 kurang 45 menit ya Bu ya. Kira-kira rampung pengajian jam pira? Loro. Cik. Jam 11, wes. Jam loro. Wes. Oh jam 12 kalau mandek nyenengan ngenteni 2 jam nang kene. Nanti rampung ya, pendelak-pendelek gua apa wes. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir kapan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena di tahun kelahiran Nabi ada penyerangan Ka'bah. Siapa yang menyerang? Raja Abraha dari Yaman. Dia hasut, iri, dengki. Gara-gara apa? Gara-gara Ka'bah didatangi banyak orang seluruh penjuru negara. Sementara Abraha gawe Ka'bah nang Yaman, langkase Mekah. Saiki dadi tong sampah. Iri. Akhirnya datang ke Abdul Muthalib, kasih kabar Ka'bah mau diserang. Kata Abdul Muthalib, silahkan, ini rumah Allah, nggak ada yang bisa menyerang rumah Allah. Ringkas cerita, Abraha membawa pasukan gajah.
Luar biasa. Begitu dekat dengan Ka'bah, gajahnya banyak yang takut, mundur. Saat itu juga Allah kirimkan apa? Burung ababil. Habis pasukan apa? Gajah. Allah kirimkan burung ababil yang membawa dalam paruhnya batu dari neraka, sehingga pasukan ababil hancur. Di tahun itulah lahir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedulur rahimakumullah, kula badhe taken nanti persis memperingati kelahiran Nabi, insya Allah malam Kamis ya Bu? Apa malam Rebo? Oh nanti malam Rebo. Ya wes, ngalah wes. Nggak malam Kamis soalnya orang apa ramai terus. Ya. Persis tepat nanti malam 12 Rabiul Awal tentang kelahiran Nabi. Detik-detik lahiran Nabi kalau panjenengan. Apa yang terjadi saat Nabi mau lahir? Begitu Nabi detik-detik mau lahir, disambut oleh para malaikat, disambut para bidadari-bidadari surga, disambut seluruh makhluk hewan-hewan. Begitu Nabi lahir, nurnya Kanjeng Nabi sampai ke aras. Nurnya Kanjeng Nabi sampai ke negara Romawi. Ngerti Romawi? Itali. Itali. Iya. Ya, Romawi. Ka'bah di situ ada apa itu patung-patung hancur begitu Nabi lahir. Dan lahirnya Nabi tidak seperti umumnya lahirnya manusia biasa seperti kula panjenengan sami. Bu, tahu hamil apa orang? Tahu. Takon, bukan orang tahu, rumbojo ya orang hamil. Lagi meteng 4 bulan, 5 bulan, wis antep apa turun? 7 bulan tambah, 8 bulan tambah, 9 bulan tambah antep. Ning maring pasar titip lanange ora. Pak titip papan belanja Pak belanja antep Pak. Oh digawa ya. Sayyidatina Aminah ibundanya baginda Rasul dari mulai hamil sampai melahirkan tidak merasakan beban antep, enteng. Ibu saat melahirkan sing dampingi siapa? Bidan. Bidannya berapa? Kanjeng Nabi bidannya papat. Saat Sayyidatina Aminah mau lahir, keluar dari pojok-pojok bilik kamarnya, keluar pertama Sayyidatina Hawa, istri Nabi, membantu proses kelahiran. Keluar lagi Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Keluar lagi Asia, istrinya Fir'aun. Keluar lagi Masitoh, pembantunya Fir'aun, mendampingi saat Nabi mau lahir. Tapi lahir Kanjeng Nabi tidak sama seperti umumnya manusia biasa. Nabi keluar dari perut Sayyidatina Aminah, itu keluarnya itu bentuknya cahaya. Metu cahaya sing perut Sayyidatina Aminah membentuk jasad Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi lahir mahtunan makhulan biyadil inayah. Nabi lahir dalam keadaan wis disunat. Nyenengan lagi ngelahirin anak-anak wis disunat durung? Tuh. Nabi lahir wis celakan. Nabi lahir
wis di ning istilah bayi digubut-gubut arane apa? Apa? Bedong. Iya, pan ngomong bedong apa gubut. Nabi metu sing perut Sayyidatina Aminah sudah dibedong. Kainnya putih berwarna apa? Kain sutra berwarna putih dilapisi kain sutra berwarna hijau. Sing main siapa? Gusti. Dan Nabi lahir dalam keadaan sujud. Anaknya jenengan lahir kondisi sujud apa orang? Jebrok. Bersih nang bidan diadani nang bapaknya telinga kanan, koma telinga kiri. Nabi lahir sujud dalam keadaan apa? Apa ini namanya? Ini namanya apa? Jari. Ini tiaran apa? Jari apa ini? Telunjuk. Ya kalau telunjuk kanan girewani ya kan. Jari telunjuknya itu apa? Kayak tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi apa? Menunjuk ke atas. Seraya membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah.
maca tasbih. Ini baru lahirnya saja sudah hebat, menunjukkan perbedaan antara kita dengan Rasulullah SAW. Orang saat doa Kanjeng Nabi jenengan kali kolonya sejen belah. Jenengan kali wedang pira. Kula wedang pira. Apa? Ya, sejen. Jenengan jagungan nang ngisor kula nang do. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Masya Allah. Diceritakan kisah Rasul menambah cinta marang Kanjeng Nabi. Nah, Rasulullah SAW ini dikatakan basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad ini manusia tetapi tidak seperti manusia lain, tetapi seperti berlian di antara bebatuan yang lain. Rasul pernah silaturahmi ke rumah sahabat Anas bin Malik di waktu duha. Lalu baginda Rasul qailullah tidur sejenak di waktu duha di rumah sahabat Anas. Saat tidur Rasul berkeringat. Keringatnya Kanjeng Nabi ditadai oleh ibunya sahabat Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Begitu ditadai konangan Kanjeng Nabi, ya Ummu Sulaim, kenapa engkau menadai keringatku? Iya ya Rasul, karena saya tahu keringatmu baunya wangi semerbak, melebihi bau minyak wangi yang lain ya Rasul. Sehingga Rasul memperbolehkan, dan seketika itu juga satu rumah bau wangi semua, tetangga-tetangga sebelah ikut bau wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Kowe keringetnya sapa? Keringetnya kula panjenengan mambune apa? Bermangan jengkol mambune? Bermangan terasi? Ya. Ibu habis bikin apa itu? Ulek-ulek apa namanya? Rujak, sambel, keringetnya metu kabeh. Sing pipi, sing kalek. Kira-kira bojone gelem belakal apa keringetnya jenengan? Dek, keringetnya dek, bukan wangi lah, atau sisan. Jarak 200 meter keringetnya wis mambu. Kanjeng Nabi luar biasa. Bahkan ada kisah tentang keringat Kanjeng Nabi. Ada setunggal sahabat mau menikah, bahasanya pan mantu lah. Karena mau mantu dananya kurang, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya besok itu mau mantu. Saya punya anak mau nikah ya Rasul. Barangkali panjenengan bisa bantu kula. Kata Rasulullah, ya khair, besok datang lagi ya. Begitu besok datang, disuruh bawa mangkok atau bawa gelas atau bawa botol. Tolong besok kamu bawain botol. Bawain botol. Rasulullah waktu itu sudah berkeringat, botolnya diisi keringatnya Kanjeng Nabi. Ini nanti botol yang isinya keringat saya, pakaikanlah untuk anakmu yang menikah. Dikasihkan sama Rasul, keringatnya Kanjeng Nabi dipakai untuk minyak wanginan anak kasih nikah. Sing pada teka kondangan melu wangi, luar biasa. Sallu ala nabi Muhammad. Bahkan apa? Ingusnya Kanjeng Nabi pun diusap-usap oleh para sahabat. Ini baru dohirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fisiknya kuat. Nabi Muhammad ini sehat terus, jarang sakit. Mengalami sakit berat hanya 2 kali seumur hidup, ketika menerima wahyu umur 40 tahun. Yang kedua sakit keras saat mau meninggal dunia. Selebihnya sehat. Badannya tegap, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Antara dada sama perutnya ramping,
beda wong zaman saiki dadane cilik putune gede. Pakaian bodok. Ya akan mangan. Masya Allah. Ya kan? Kanjeng Nabi tampan lisannya itu tipis, lebar, senyumannya manis, irungnya banget. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi. Rambutnya tidak lurus banget, tidak keriting, bergelombang. Ya. Nabi kalau berjalan, jalannya cepat, seperti seseorang berjalan dari atas bukit turun ke bawah. Cepat. Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ini baru fisik. Belum misi visi Allah kirim baginda Rasul ke dunia ini untuk apa? Allah mengatakan di dalam ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Rahmatnya untuk seluruh alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam jamadat, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda. Nabi punya rahmat untuk mereka. Luar biasa. Nabi punya mukjizat. Kata Abdullah, anaknya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Kanjeng Nabi, kan punya anak namanya Abdullah. Saat Nabi usia 4 tahun, salating umurnya dengan Abdullah berjalan bareng. Setiap kali Kanjeng Nabi melewati tumbuh-tumbuhan dan bebatuan, mereka semua beruluk salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Pada salam. Mari Kanjeng Nabi. Panjenengan lewat ngarepe waktu ngarepe tumbuhan pada salam belum? Oh. Nabi disalam. Luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi lewat di depan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan ikut hormat, ikut nunduk. Takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul diutus pertama untuk mentauhidkan manusia agar hanya yakin kepada Allah. Allah utus Nabi Muhammad untuk merubah keadaan manusia dari yakin kepada makhluk agar yakin kepada pencipta makhluk, yakin mari Gusti Allah. Dakwah setiap hari. Nabi kalau siang dakwah mengajak manusia, di malam hari Nabi bertahajud, Nabi bangun malam, Nabi angkat tangan, doa mendoakan umatnya agar dosanya diampuni. Oh, Pak, jauh 5 tok bapak. Ya. Ibu kenal Sayyidatina Aisyah ya? Kenalan Nabi. Romo, istri tercantik, termuda dari baginda Rasulullah. Sayyidatina Aisyah pernah ditawari doa sama Rasulullah. Ya Aisyah, saya mau doa sama Allah, apakah kamu mau saya doakan? Kata Sayyidatina Aisyah, kurun Kanjeng Nabi, kula nyuwun didongakna panjenengan. Apa doanya baginda Rasul untuk Sayyidatina Aisyah? Doanya adalah Allahumma fir li Aisyah tadzambaha ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang terang ataupun dosa yang tersembunyi. Sayyidatina didoakan pengampunan. Setelah Nabi doa, Nabi bertanya, ya Aisyah, apa kamu senang dengan doa ini? Ya Rasulullah, siapa sing ora senang kali doane panjenengan? Saya bunga seneng remen didongakna dosanya kalau diampura ya Rasulullah.
Kata baginda Rasul, ya Aisyah, tahukah engkau doa yang barusan aku panjatkan untukmu agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu yang akan datang, yang nampak ataupun yang tidak, aku berikan, aku sampaikan untuk umatku setiap hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Nabi perhatiannya luar biasa. Nabi perhatiannya luar biasa mereka umat. Nabi pernah mau sholat dilempari kotoran ontak kepalanya. Waktu itu Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah tahu. Beliau marah kepada orang yang melempari kotoran, orang Yahudi. Tapi Rasulullah tidak marah, dibiarkan saja. Nabi ora duga panjenengan lewat ngarepe wong Cina dhewe dipatak nganggo teleponge sapi pok kudu nempel nang pipi. Dugal apa ora? Ora dugal apa dicoba? Ya ora dugal. Nabi tidak marah. Nabi diludahi orang Yahudi tidak marah, sampai orang Yahudi itu sakit didoakan akhirnya masuk Islam. Akhlaknya kanjeng Nabi. Jadi apa artinya? Belajar dari sifat-sifat kanjeng Nabi. Nabi tidak pernah marah. Untuk urusan agama Nabi marah bila ada hak Allah ditentang, bila ada agama Allah dicaci maki. Rasulullah yang pertama kali buka dada. Maka semoga kita ini kuat di dalam iman kita dan agama kita. Allahumma amin. Nabi kalau sholat 5 waktu jamaah tepat waktu. Kalau Rasulullah sudah mendengar suara adzan yang dikumandangkan sahabat Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah urusan dengan makhluk berhenti, ambil air wudhu ke masjid untuk sholat jamaah. Kula pantakon dan mriki jamaah 5 waktune pimen wis apik durung kita miren ditakmir kosong duhur kebak pukul lae pukul lame maghrib isya subuh kebak banyune lame apa kebak wonge langsung ora diisi bakal diisi kebak. Ini yang penting, hasil peringatan Maulid Nabi, hasil pengajian Isra Mi'raj, hasil pengajian rutinan 5 waktu terjaga. Tanda bukti cinta marang kanjeng Nabi. Nabi sudah hebat. Ini kita belum selesai nih bicara kemuliaan Rasul. Rasulullah pernah pas dia mulai tahajud, doa, nangis. Sholatnya kanjeng Nabi panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, doanya panjang, tetesan air mata. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, panjenengan dosana wis diapura, ibadah kayak kowe nemen ya Rasulullah. Pripun ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ya Aisyah, apa uhibbu an akuna abdan syakura, apa aku tidak senang untuk menjadi hamba yang paling bersyukur. Doa umat sampai nangis luar biasa. Kalau ada Nabi Muhammad, Nabi saat mau meninggal, kapan meninggalnya Rasulullah? Kapan? Tanggal berapa? 12 Rabiul, sama dengan kelahirannya. Lalu Nabi mau meninggal dunia, datanglah malaikat Israel. Lalu Rasul bilang sama Fatimah, Fatimah, bukakan pintu. Akan datang tamu yang tidak diundang. Firasat Sayyidatina Fatimah sudah kerasa Rasul kedatangan Israel. Dibukakan pintu, datanglah Israel. Lalu Rasul bertanya, ya malaikatul maut, ya Israel,
ji'ta zairon am qabidon. Panjenengan dugi teng mriki niate apa? Pan silaturahmi ben umure dawa cekre lancar. Apa pan nyopot nyawane ingsun? Kata Israil, ya Rasulullah, pertama silaturahmi, nomor lorone ya ngiras-ngiros pan nyopot nyawane panjenengan. Nek panjenengan kersa, ning ora kersa durung siap, ya aku tak balik. Nang kene anak le wong mati ditekan itu tertawari malaikat isra kaya kowe. Ya. Ubawon iki kula Israil, pan nyawani jenengan, ning jenengan gelem, ora gelem tak balik. Iki menjawabane. Aja saiki. Ubawon durung siap. Mau ngenteni anak aku mantu disit. Ya kayak kowe ya, utangnya belum lunas. Balik benar aja saya. Tapi kan tidak begitu, khususnya Nabi. Begitu Nabi ditawari, Nabi langsung. Oke, kalau begitu aku pasrah. Silakan cabut nyawaku sekarang juga. Begitu Nabi ditarik rohnya dari jempol, dari kaki ditarik, Nabi merasa sakit. Kok sakit Israil? Kamu nyopot nyawa saya keras ya? Alon-alon bos, lauli kata Nabi. Pelan saja. Ya Rasul, saya sudah mencabut nyawa panjenengan dengan cara paling halus, paling alon. Orang giri-giri ya Rasulullah. Tapi kok sakit? Kalau begitu bentar, berhenti dulu, jangan ditarik dulu. Anak bisa kayak gue, nanduknya Israil. Aduh saya tidak ada yang bisa. Nabi doa, Allahumma khafif hadhihi sakarat ala ummati wa thaqil alayya. Ringankan beban sakaratul maut untuk umatku, bebankan, beratkan untuk saya saja, untuk umatku ringankan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cintanya Kanjeng Nabi. Belum syafaat. Ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini Rasulullah yang memegang untuk diberikan kepada umat Kanjeng Nabi ketika di padang mahsyar. Wis tau krungu. Nanti di padang mahsyar kita akan kumpul bareng-bareng. Reuni. Kumpul di padang mahsyar, di terik matahari jarak sejengkal, semuanya telanjang, dalam keadaan panas luar biasa, banjir keringat. Takut seluruh manusia saat itu. Lalu datang seseorang mengatakan, mintalah syafaat kepada Nabi Adam. Pokoknya Nabi Adam bisa. Rombongan manusia datang pada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, tolonglah kami, berilah kami syafaat, sampaikan pada Tuhanmu. Kami minta tolong ya Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi aku ora bisa. Ringkas cerita, datanglah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nafsi ora bisa. Datang kepada Nabi Musa, nafsi aku ora bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, nafsi aku ora bisa. Datang kepada Nabi Isa, nafsi aku ora bisa. Begitu, idhab ila Muhammad. Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad, barangkali bisa ngasih syafaat. Begitu rombongan manusia datang kepada Nabi Muhammad, minta syafaat, Nabi langsung sujud di bawah arsy-Nya Allah. Sujud panjang di hadapan Allah, minta syafaat. Begitu Nabi sujud yang panjang, Allah katakan irfa' ra'saka wasal tu'ta isfa' tisfa'. Bangkitlah engkau dari sujudmu yang panjang, mintalah syafaat. Langsung Nabi berucap, syafa'atun li ummati, syafa'atun lil kabair min ummati, syafaat untuk umatku para berdosa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu syafa'atul umat itu begitu. Ada syafaat di kalangan umat akan dimasukkan surga tanpa hisab. Amin. Moga-moga
Kalau panjenengan mlebu surgane langsung aja gelem nyicipi neraka. Aku pengen surga Gusti tapi pengen ngerti neraka nyicipi sedina bae wis. Aja wae. Sedina nang akhirat seperti 1000 tahun usia dunia. Jenengan sedina pengen nyicipi neraka berarti kaya nang dunia digodok sampai mateng 1000 tahun. Langkah sing kuat. Moga-moga asal syafaat berupa apa? Dimasukkan surga tanpa hisab. Ada syafaat pendosa mau disiksa nggak jadi dapat syafaat Nabi. Ada syafaat pendosa masuk neraka terlebih dahulu baru tintas. Nabi nanti di akhirat akan mendatangi neraka untuk mencari umatnya yang disiksa di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pendosa berat dapat syafaat kanjeng Nabi, ditarik dengan tangan kanjeng Nabi, dicemplung di sungai kehidupan, kemudian akan masuk ke dalam surga. Ya Abul Hasanain alaika salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang aplikasi untuk meraih cinta Nabi. Pertama, sama-sama kita mengingatkan diri saya dan kita semua yang hadir, amalkan ajaran syariat baginda Rasul. Amalan yang fardu dilakoni, sholat 5 waktu jamaah. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian keluarkan zakat bagi yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian berhaji bagi yang sudah mampu. Ini kewajiban-kewajiban ini usahakan kita bisa laksanakan. Insya Allah Ramadan pada puasa KB ya. Ada hadis Rasul yang mengatakan al-mar'atu idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wanita apabila mau menjalankan sholat 5 waktu tidak ditinggal kecuali udzur datang bulan. Biasanya umumnya wong wadon ning lagi datang bulan, ciri-cirine endasnya mumet iya Bu. Atau darah sih mumet ya Bu. Terutama bulan-bulan akhir tanggal 29 20 tambah mumet. Terus pandong masuk akhir bulan. Ketika ibu akhir bulan, ketika datang bulan maka haram untuk sholat.
dalam keadaan menstruasi atau datang bulan atau haid. Dan setelah suci tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Minimal wanita datang bulan berapa, Bu? 1 hari 24 jam. Umumnya 7 hari, 6 hari, 7 hari, maksimal 15 hari. Lebih dari itu namanya damul istihadah, namanya darah penyakit, harus dibersihkan, tetap sholat, tetap puasa. Ya, dia kayak bidu soalnya terang. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Bila ibu datang bulan di saat Ramadan, maka haram berpuasa. Apabila datang bulan hanya 7 hari, maka yang 23 hari tetap wajib puasa Ramadan. Dan puasanya yang kotam wajib diqadha setelah suci. Setelah Ramadan, bulan Syawal bisa niat mengqadha puasa, ya, sekaligus nanti ibu puasa sunnah Syawalan. Maka wanita mana saja yang mau menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami. Kira-kira lanangnya panjenengan ditaati apa orang? Lanangnya balik kerja bengi jam 11, kesel luar biasa. Kira-kira panjenengan sebagai istri solehah apa yang mesti dilakukan? Dihibur, dipejeti, tawari, Mas pan medang apa? Teh, kopi, Susu. apa susu? Yang susu pamer apa? Susu Indo melek apa endah melek? Betul. Bukti tanda apa? Kesolehahan seorang wanita. Menyenangkan hati dan menghibur suami di dalam rumah. Jaminannya apa? Ilalaha udkhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah. Masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Alias wawadun kudu taat marang suami aja bangka. Menjaga kehormatan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini yang hadir pengajian semuanya min ahli jannah dan taat kepada suaminya. Allahumma amin. Kemudian amalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Salat sunnah qobliyah ba'diyah. Salat sunnah ada yang muakkadah, ada yang ghairah muakkadah. Yang muakkadah ada 10, yang ghairah muakkadah ada 12 rakaat. Ibu hitung ya, Bu. Yang muakkadah ada 10. Pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 4. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 6. 2 rakaat setelah isya. Hitung. 8. 2 rakaat sebelum subuh. 10. Paham ya? Itu yang muakkadah. Muakkadah artinya selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Ghairu muakkadah kadang dilakukan, kadang tidak. Yang ghairu muakkadah hitung. Ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 4 rakaat sebelum asar. Berapa? 8. 2 rakaat sebelum maghrib. 10. 2 rakaat sebelum isya. 12. Yang tadi 10 muakkadah, yang 12 ghairu muakkadah digabung. Berarti dalam satu hari ibu bapak salat sunnah muakkadah dan muakkadah berarti 22 rakaat plus salat apa? Salat fardu 17 rakaat. Apik maning 6 rakaat badal maghrib. Nilai ibadahnya seperti ibadah 12 tahun. Salat awwabin. Setelah salat sunnah ba'dal maghrib
ibu niat sholat sunatul awwabin rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar qul ya qulhu 2 rakaat nilainya seperti ibu dan bapak punya umur 12 tahun go ibadah tok. Kalau dilakukan dalam 1 bulan 30 hari berarti 12 tahun kali 30 berapa? Ngitung sungan ya. Belum atas Cuita kali 1 tahun berarti kali 12 bulan berapa? Ada yang luar biasa. Wis untuk pahala orang bakal bisa. Sing penting laksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Dan amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat awabin, belum 4 rakaat setelah isya seperti ibadah malam Lailatul Qadar, belum duha 8 rakaat. Oh, sering Tuhan apa mboten? Sering, alhamdulillah. Minimal 2 rakaat duha. Maksimal menurut Imam Ibnu Hajar 10 rakaat. Menurut Imam Romli maksimal duha 12 rakaat. Ibu pilih yang mana? Yang 12 apa yang 10? Yang loro. Pilihannya lakau. Ya wis loro. 2 istiqomah 1 bulan, 4 istiqomah 1 bulan, 6 rakaat istiqomah 1 bulan, 8 rakaat istiqomah 1 bulan, 10 rakaat istiqomah 1 bulan, 12 rakaat istiqomah berbulan-bulan sampai tahunan. Insya Allah berkah, mudah rezeki, dosa diampura. Allahumma amin ya rabbal alamin. Belum puasa. Fungsinya sunnah adalah untuk menutup kekurangan di dalam sholat-sholat fardu. Qobliyah, ba'diyah, sholat awabin, sholat du'a, sholat tahajud bisa menutup kekurangan di dalam sholat fardu kita karena kurang khusyuk, karena mungkin kurang konsentrasi, ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Ya, puasa Ramadan banyak rianya, banyak cerita ngalor ngidul, cerita dunia, tutupi dengan puasa Senin Kemis, dengan Syawal Bid 13, 14, 15, puasa Arafah, Yaumul Tarwiyah, puasa bulan Muharram, itu untuk menutupi puasa Ramadan dari kekurangan kekhusyuan kita atau hal yang tidak diinginkan. Para sedulur rahimakumullah, wis jam piraku? Wis jam 12. Tengah 12. Seberapa jam maneh ya? Wis ngantuk apa durung sih? Dulu di daerah Keramat saya pernah ngasih amalan doa anti ngantuk apa belum? Belum. Di sini sudah belum? Belum. Saya bacakan, dijamin ngantuk hilang. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sisaro. Allahumma tuksa ngantuk dipaksa. Itu doanya itu. Dibaca 3 kali ngantuk hilang, insyaallah. Tahajud ngantuk baca 3 kali ngantuknya hilang. Ning ngaji karo ngantuk, rombongan pengajian ngantuk bisa terjadi salah paham. Anak nang desa, setunggal desa, masjid gede, anak kiai ngomong, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang membaca doa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum setiap harinya 100 kali, insya Allah hidupnya barokah, rezekinya kathah. Lah ana wong tua umur 12 ngantuk. Anak mbah-mbah ya, arane Daryono ya. Rongokna nasihatnya ini karo ngantuk. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan sehari-hari ini kurang beres. Deweke nang kampung nimpan masak karena ngone kayu. Nah, kayune enteng, nyolok kayu tanggane. Ya kayumu ya. Seminggu akhirnya hilang apa? Akhirnya tanggane si kalangan weruh. Mbah Daryono nyolong kayune dhewek, akhirnya takon Mbah Daryono jenengan sing nyolong kayune aku.
Oh orang apa? Aku dimen kiai ini jerene ngomong ya kayumu ya kayuku. Ya kayumu ya kayuku. Jadi kayunya anda ya kayunya orang apa? Jere siapa jere kiai ini? Ini tunda bener pakai jere apa? Ya kayumu ya kayuku. Jadi kayumu colongin bodoh yono kuwi ora. Aku maringi amalan kau masa ya kayu ya koyuk kurungone ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kan ya salah pak salah pak ya maka ngaji jangan ngantuk ya kalau ngantuk merasa ngantuk berdiri pan sembahyang tahajud ngantuk ya diciprati wudu baca doa yang semangat ibadah sebagai tanda bukti pengabdian kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para sedulur, karena saya lihat ini yang hadir lebih banyak yang tua-tua ini. Persiapan nang kuburan. Ya, persiapannya apa nang kuburan, Bu? Wis toko kain kapan durung? Durung. Ngenteni toko enggak? Iya. Kata Sayyidatina Aisyah, siapa yang bisa mengingat kematian dalam satu hari 20 kali akan dibangkitkan dengan para syuhada. Ingat mati. Ingat mati. Caranya gimana? Ya ziarah kubur. Ziarah kubur paling seminggu sepisan orang bisa kelingan mati tinggal dina. Ya sudah, persiapan beli kain kafan taruh lemari. Tulis ini kain kafanku. Lemari ini tengok. Orang bisa kalian mati-mati toko tenger. Tulisi nama dari sini, kelahiran, terus mati menyusul. Jadi tulisi anak ketok yang mati. Kalian mati. Ingat mati satu hari 20 kali akan dibangkitkan dengan para syuhada. Yang jelas orang meninggal dunia, masya Allah, tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa akan merasakan mati. Tetapi kematian ini datangnya mendadak. Ja'al mautu baghtatan. Terkadang apa? Bayi lahir mati be anak. Masih muda saya punya tetangga, punya ponakan, matinya umur selikur. Bengi bar pengajian, melu khidmat, melu baginya jajan. Esuken mriyang sedina mlebu rumah sakit, divonis nang dokter gagal ginjal. Barang kowe apa? Karena gagal ginjal, akhirnya harus cuci darah. Darah dicuci. Tapi orang rinso. Dicuci. Saya langsung lihat sendiri cuci darah, ternyata sakit luar biasa. Biasanya 3 jam, 1 jam ngedrop orang kuat, dicopot dengan dokter. Saya pulang 1 jam kemudian pas adzan isya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur pirang selikur. Oh divonis gagal ginjal, orang makan mungkin. Walhasil cerita. Hakikatnya umur kula panjenengan sami wis ditentukna dalam usia 4 bulan dalam kandungan. Kematian kita, rezeki kita, amal perbuatan kita sudah ditentukan nang Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan tetap iman Islam, husnul khatimah. Allahumma amin. Sing terakhir ya, sing terakhir kula pengen maringi amalan ijazah ya dari Habib Abdul Qadir sampai kepada guru kita Habib Umar, sampai kepada apa itu wali-walinya Allah. Bila kita mengalami kesulitan, mendesak, merasa mentok ya, utangnya ditagi-tagi orang nyaur-nyaur, didolimi ya, baca 3 kali Allahumma, baca Allahumma
Ini maghlubun fantasir. Warham qalbi al-munkasir. Allahumma inni maghlubun fantasir. Warham qalbi al-munkasir. Baca sing seru. Allahumma inni maghlubun fantasir. Warham qalbi al-munkasir. Baca seperti itu 3 kali. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Artinya apa? Ya Allah, kula niki kalah, kula niki nyerah, wis putus asa, wis pasrah total marang Gusti Allah. Fantasir, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah. Warham qalbi, sayangilah hatiku, al-munkasir, yang hatiku ini pecah ya Allah. Wis ngrentos dibolimi, utang akeh, ditagih orang bisa nyawis, pasrah supaya Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan jalan keluar. Ya, coba katakan qabil tu ijazah. Saya terima ijazah. Semoga bisa diamalkan dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kisah baginda Rasul yang begitu mulia. Belum kisah sahabat cintanya hebat kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat yang sakit gara-gara mikir akhiratnya. Ya Rasul, apakah nanti di akhirat aku bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah, sementara engkau berada dalam surga Firdausil A'la, aku berada dalam surga yang paling bawah. Sehingga turunlah ayat wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, para nabi, para sahabat, para syuhada dan para aulia sholihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, sing nom-nom akeh sing kekasih. Sing nom ken nom hadron. Yang nang ibu sing nom-nom akeh sih. Sing 17 mendhuwur. Lawek sing durung bojo akeh. Nah, ini nasihat pesan dari saya untuk para pemuda-pemudi yang sudah cukup usia, wis ketekan jodoh, segera nikah. Zaman akhir wis akeh fitnah. Wenang daerah apa itu? Setelah Kuningan apa ya? Indramayu. Itu pelajar SMP, lebih dari 5.000 pelajar SMP sudah hilang kegadisan. Gara-gara pergaulan, gara-gara pacaran, akhirnya hamil terlebih dahulu, hanya kepaksa dinikahkan sama yang menghamilinya. Maka bila bapak ibu punya anak perempuan 17 tahun, 18, 19, 20, apa maning ketekan lana gon malam minggu nekani. Waalaikumsalam. Salam. Siapa ya? Kulo niki aku mau ketemu Dewi. Mau ketemu anak aku. Iya. Pacaran gon malam minggu gonta-ganti. Jadi papane laris ya anak aku ya. Ganti-ganti jadi senang. Ya Allah. Ini banyak terjadi, perempuan didatang untuk pacaran kemana. Padahal hukumnya apa? Haram. Kalau ibu mendapatkan anak panjenengan didolani wong lanang, bolak-balik takok. Serius apa orang? Seneng anaknya aku apa orang? Ning serius, ning seneng tekakna wong tuane. Aja mesti pacaran kayak zaman saiki. Ya. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu
temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Assalamualaikum. Pak, tepangaken Pak. Ya main jago di sini. Teka tepang. Iya Pak jago mau jago. Metan di sini metan. Iya Pak. Makasih Pak. Anak Pak tok pengen ayah ge Pak. Aku terus terang Pak. Wis setahun kenal Dewi. Ayo pengen anak Pak. Pengen ngelamar kok neng Bapak sepakat. Dewi ya kayak lu senang Pak kalau aku Pak. Aku mesiki Pak harusnya kesuwen Pak. Aku panennya Pak lamar Dewi anaknya nyendengan polik Pak. Ya wis mana? Anda serius benar wis kerja. Anda sembahyang primen. Oke, tak lamar. Harusnya kesuwen. Tapi ning bisa cari calon menantu sing ahli ibadah, sing jelas sembahyangnya 5 waktu. Aja sembayangnya beda sawar kalau beda jito matanto di sembayangnya komplit 5 waktu tambah sunah-sunah. Ning bisa maning ning pengen duwe calon mantu sing apik lanang kuwe calon mantu lanang dites Quran. Apa ora surat-surat tertentu ya. Dan anak cerita kiai, dua anak waktu ayu nemen very beautiful, cantik sekali. Dan tiba-tiba kedatangan pria 3 alumni pesantren semua, hebat. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Kiai? Ini kita bertiga ini santri udah lulus. Terus terang kami bertiga pengen melamar putri panjenengan. Telur kan lamar kabeh iman iki. Kan separonan. Orang pakai pilih di antara kami Pak Kiai, kami pokoknya pengen melamar yang menurut Pak Kiai pantas apa? Ya wis penarane siapa? Kulo niki Pak Kiai arane Muhammad Anas. Oh kok narane siapa? Kulo pakai namanya Muhammad Torik. Jenengan siapa? Kulo namanya Muhammad Al Imron. Oh api kabeh, Quran kabeh ya iya Pak Kiai. Wis saiki tak tes ning sing bisa jawab tak calonaken dadi mantune Pak Kiai. Siapa Kiai? Kon arane Muhammad Anas saya. Iya, coba baca surat Anas. Siapa Kiai? Ya Rahmanur-Rahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Hafal ya Nas kawan ya. Dan akhirnya Anas jadi mantune Kiai, jadi mantune Kiai. Saiki kawan rek baca surat At-Tariq. Bersama iwa Tariq wa ma adraka ma Tariq an-najmu tsaqib. Sampai rampung jere Tariq bakal jadi menantune Kiai. Anas ta suratnya pendek maklum, Tariq ada dawa terpilih jadi mantune Kiai. Saiki kawan Muhammad Ali Imran baca surat Ali Imran. Langsung keringetan. Keringetan metu kabeh. Ya, tapi Ali Imran pinter. Walaupun orang hafal surat Ali Imran tapi patut tok. Orang mikir ya Allah, gimana dia bisa diterima. Akhirnya pinter jawab, begini Pak Kiai. Saya dikasih nama sama orang tua memang arahnya Muhammad Al Imran. Tapi lagi cilik, gue biasa tunda Muhammad Ikhlas. Muhammad Ikhlas. Oh iya, iya baca surat Ikhlas baik mana? Akhirnya baca surat Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kon biasa dipilih. Alas menang gue. Gara-gara apa? Baca surat Al-Ikhlas. Tapi jujurnya apa? Ngetes Qur'annya, ngetes sholatnya. Aja sembarangan golek calon mantu. Calon mantune tekak anggo celana dengkule bolong. Celana jin maneh ora sukan. Bolonge tatonan. Ya rambute ya di apa di mendalan siji, loro, telu, dijat abang, dijat ijo, dijat kuning. Ya tuma lewat abang mandek kok. Ya ijo jalan terus, abang ijo. Ya calon mantu kayak aku. Orang
terus bisa rambutnya berinding. Sarimah itu yang apa? Yang soleh, ukurannya soleh, ahli sembahyang, ahli ngaji, insya Allah manfaat dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sedulur makaten mawon nggih wis bengi kula ya suara serat panjenengan melas bukan subuh kawanan. Soalnya salat subuh kawanan bukan salah lafaz. Usolli qatu syukur apa kawanan lillahi ta'ala. Gara-gara orang paham fikih ya, maka jangan telat nanti subuhnya dimakmurkan sebagai bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup mendoakan saudara kita yang sakit ya, doakan saya yang sedang kurang enak badan, doakan sehat, anak saya sehat, jenengan sing merasa orang enak awak duwe tetangga duwe anak meriang didongakna moga-moga waras, baca salawat tibil qulub 3 kali dengan Qul Hadroh bareng-bareng dibaca kalau bisa, kalau untuk salawat tibil qulub 3 kali sampai 70 kali dipegang di tempat yang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan. Allahumma salli ala sayyidina berdoa ya. Doa itu kata Rasulullah, doa mukhul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah, otaknya ibadah. Karena dalam sholat banyak doa. Maka setiap kali kita kemana saja pergi dalam keadaan apapun banyak doa. Metu sing omah doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mau makan? Doa. Mau minum? Doa. Mau melamar? Doa. Mau nikah? Doa. Kan pegatan? Doa. Enggak boleh ganti kayak gue. Iya. Ya, pokoknya doa. Seluruhnya banyak doa.
Nah, yang penting saat berdoa itu kalau bisa khusyuk. Karena Allah tidak akan menerima doa yang lalai. Doanya sing khusyuk. Ning mantep sing madhep. Misalkan donga nganggo bahasa Jawa, eben rezekine akeh donga. Allahumma pokokna wa lubirna arzaqona ya rabbana. Eben pokok berasa lubir benina duwite lebar. Donga sing apik-apik. Donga nyeluk duit sing akeh. Ya rabbana ya kudus. Sahilana bil fulus. Wa kertas merah harus halus. Bijahi Sayyid Al-Idrus. Ini nyeluk duit yang abang-abang ya. Doa sing khusyuk ya. Dan doa terkadang dikabul langsung cash, terkadang ditunda beberapa hari, terkadang dikabulkannya lewat anak keturunan kita nggak dapat, terkadang doa disimpan sama Allah sampai kita dapat hasilnya nanti di akhirat ya. Sing penting doa serius mau kredit nang ati. Moga-moga sing duwe utangnya cepet lunas. Moga-moga sing durung kelakor mangkat kaji bisa mangkat kaji. Pengen mangkat haji. Di antara yang haji sama yang belum banyak yang berangkat apa yang belum. Pengen. Caranya doa yang serius. Yang kedua daftar. Daftar dewe nang kertas. Ya Allah, saya mau haji tahun 2025. Kan rong tahun maneh. Ya. Terus nabung semampune ora ketan tanggal dina 500.000. Tanggal 500.000. Insyaallah cepet rapat. Bisa serius. Kemudian apa? Tawakal pasrah sama Allah. Jangan sampai apa? Jangan sampai putus asa. Dan kalau berdoa tangannya diangkat. Nanti pas doa tangan diangkat. Ya, ibu pernah kedatangan pengemis? Pengemis kalau datang begini. Assalamualaikum. Sedekah bukaji, sedekah. Tangannya diangkat. Enggak ada pengemis begini. Sedekah bukaji. Nah, pasti diangkat tangannya. Minta sama Allah tangannya diangkat di atas dada. Kalau bisa menangis di dalam berdoa. Tidak bisa menangis, boleh pura-pura nangis. Bagaimana itu sih? Kalau pura-pura nangis nggak bisa, tangannya nyolok mata, cuk, tangannya apa? Perih, tangannya untuk begini. Akhirnya nangis beneran. Ya, minta sama Allah yang sungguh, moga-moga dikabul. Oh, dongannya nggak sholatin ya, harus tahu ya. Oh, pas panggil Allah, suaranya dikecilkan, kalau pandonga. Setelah bayar sesuai, moga-moga sing duwe hajat dikabul, ya moga-moga sing jomblo-jomblo pada bojo metu sing kene oleh jodoh, sing salehah. Ya mbak-mbak sing durung oleh jodoh, metu sing kene oleh jodoh, sing saleh, sing ahli ibadah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Kalau bisa pejamkan mata, angkat kedua tangan, meminta hajatnya masing-masing. Ya, ketika panggil Allah, hatinya memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Ana faqirun ilaika ya Rabb, wa anta عني راضيون أنا فاقر إليك يا رب وأنت عني راضيون بالسلام المبين
عيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة عيني يا غرامي صلاة بالسلام لنقطة عيني يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والعاصم لما سبق ناصر العبد الأول هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وزين الأسرار وزين الأغيار ومفتاح باب اليسار على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مبصرا من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وتغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله ya Allah, ya Rabb ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Pada malam ke-9 ini kami berkumpul bersama dalam rangka menyelenggarakan acara peringatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau cinta ya Rabb. Ya dari adalah aplikasi cinta kami kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang ya Allah. Dosa yang tersembunyi atau yang terang-terangan ya Allah. Sungguh dosa kami begitu banyak ya Allah. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga,
dosa tangan ya Rabb. Ampuni dosa kami semua, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia. Ya Rabb saja ya Allah, jadikan kami menjadi taman-taman surga. Jangan Engkau siksa orang tua kami yang telah tiada. Ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, untuk semua akhirat kami ya Allah, untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami takut ya Allah, bila mana mati dalam keadaan suul khatimah, mati dalam keadaan lepas imannya ya Allah, agar tetapi dengan kasih sayang rahmat-Mu, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam yang sempurna. Ya Allah ya Rabb, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah sakit kami semuanya ya Allah. Anak kami ada yang sakit, sembuhkanlah sakit anak kami ya Allah. Orang tua kami ada yang sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Saudara kami ya Allah ada yang sakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Saudara kami dan saudara kami ada yang dijilid hutang piutang ya Allah. Lancarkan rezekinya untuk melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan salehah ya Allah. Jadikan kami memiliki anak yang soleh dan salehah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka qurratul ain di walidayhim ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, setelah acara ini ya Allah, rubahlah hati kami menjadi hati qalbun sari. Rubahlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih rahmat-Mu ya Allah. Melalui syafaat kita Rasulullah, sajid doa ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sajid doa ya Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Allah. Bila kami ada keturunan yang saleh, kami hamdulillah salihin. Jadikan anak-anak kami bakti kepada orang tua dan agama ya Allah. Bijai Sayyidina Muhammad sallallahu doa. Dan antara kami ada yang punya hajat, kabulkan hajat dan kami ya Allah. Berikan keberkahan rezeki yang ada kami semuanya ya Allah. Ya Rabbah, ya Allah, ya Matikana Akhir Rasulullah Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah, Allah ya
اللهم اغفر لنا بالإيمان، اللهم اغفر لنا بالإسلام، اللهم اغفر لنا بالإحسان، اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة، اللهم اجعلنا خير من الدنيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه نحيا علينا قدر الرحمن والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.